Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, iftah 'alaina futuhal 'arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Menjadi mahbuban fi qulubil mustami'in wal mustami'at ila sahibi hadzal kitab wa li jami'i syarahi alaina wa alaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina min barakatihi fuyudatih nafahatih ila an qala wal yuhraman arfal jinanil fakhirah wal yusqatan fi darkinarin nazila. Rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi fin nari takhruju minhu am'a'un jala fabiha yaduru kama yaduru himaruna birahahu tuthanu kal hasidi tadallula wa yaji'u man fin nari yas'aluhu ama qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila wa yaqulu ya qaumi bala lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila. Ya'sim ru'un qad rama ghaira ilahih wa thawabi ukhra bit ta'allumi ghafila. Nah, kita akan bahas beberapa nazam dari kitab Kifayatul Atqiya. Wal yuhraman arfal jinanil fakhirah wal yusqatan fi darkinarin nazila. Nah, seseorang yang mempelajari ilmu namun bukan untuk tujuan diamalkan, menuntut ilmu tapi bukan karena Allah, maka dia akan dijauhkan, dia akan dihalangi untuk dapat mencium bau atau wanginya surga. Dalam hadis, padahal wangi surga itu sudah bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Wal yusqatan fi darkinarin nazila, dan dia akan ditempatkan di dalam keraknya neraka jahanam. Setelah pekan lalu atau 2 pekan lalu kita membahas bahwa begitu banyak pahala, anugerah, kedudukan yang Allah akan berikan secara istimewa kepada orang-orang yang mempelajari ilmu, secara khusus ilmu agama, itu dengan catatan diraih dan dipergunakan, diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah. Jika sebaliknya, maka ancaman besar pun ada di depan mata, bahwa jangankan masuk surga, bahwa mencium baunya pun itu tidak dia dapatkan, dan justru dia akan dijebloskan ke dalam neraka, ke bagian bawah, fidarkil asfal minan nar. Kalau kata orang Jawa, intipnya neraka.
Itu di apa tuh? Di keraknya api neraka. Nah ini kadang-kadang kalau yang menjelaskan bukan orang alim, nanti orang jadi takut belajar ilmu agama. Satu. Kemudian yang kedua, kalau yang dengar begini bukan ulama, nanti akhirnya orang awam tuh ulama-ulama su itu. Tuh ulama-ulama yang ada di keraknya api neraka. Bukan. Agama ini bukan untuk nunjuk orang. Agama ini juga bukan untuk nakut-nakutin. Agama ini adalah gas dan rem. Ya. Jadi kalau dengar yang begini-gini tuh, ya kita mesti takut. Tapi jangan membuat kita takut lalu tidak berupaya mengambil kemuliaan dengan ilmu yang diniatkan karena Allah. Gitu ya. Itu ada tuh, siapa yang mempelajari ilmu seni pidato agar mendapatkan perhatian orang, ya kalau sekarang belajar public speaking agar orang-orang menjadi suka, menjadi menjadi cenderung kepadanya, maka la yuqbalu minhu sarfan wala adla. Orang yang demikian pahala amal sunnahnya dan pahala amal wajibnya nggak diterima sama sekali. Terus nggak boleh belajar seni pidato, terus nggak boleh belajar public speaking, terus nggak boleh belajar mubalek. Oh boleh. Ini kayak gini-gini nih biasa. Nah ini bukan dunia agama aja, bukan saya menganggap enteng, tapi ini begini-gini itu biasa. Sekali lagi, agama itu ya ada fadhail itu untuk ngegas, atau ada targhib, kemudian ada tahdzir. Untuk kita mawas diri, untuk kita ngerem. Itu ya. Ini coba nih. Ini analoginya mudah. Kalau orang pakai motor Honda 80 gitu. Larinya mantep nggak? Biasa aja. Kira-kira kalau kecelakaan, fatal nggak? Ya biasa aja. Itu dunia tuh udah begitu gitu. Ya, kalau orang tuh memandang yang seperti ini itu tidak yang akhirnya udah jangan mondok, udah jangan jadi ulama, itu berat kalau jadi ulama. Nggak gitu. Harusnya kita taruh di tengah neraca yang adil gitu. Nah, coba motornya Ninja 250. Ninja itu 250 cc ya? Gede tuh, berat tuh, enak atau ngot. Ribu cc. Kalau orang cuma resiko nggak laku. Jadi kalau resikonya nggak laku Ninja. Aku tuh Ferrari. Aku tuh MotoGP. Nah, justru mereka mengambil keutamaan itu sambil mereka penuh dengan kehati-hatian agar jangan sampai kena sesuatu yang membahayakannya. Gitu. Sok mau apa lagi? Semuanya sama. Jadi agama ini bukan agama aneh gitu. Agama yang sangat logik. Jadi juga jangan terlalu takut. Ya. Apalagi contoh, kalau mau hidup nyaman, jadi pegawai. Bener nggak? Pahit-pahitnya cuma di PHK. Tapi lama nggak jadi orang kayanya? Lama. Kenapa? Karena nggak banyak resiko. Tidak banyak untung, maka resikonya kecil. Makin besar untungnya, resikonya makin besar. Ya, coba penjual cilok tuh. Paling kalau bangkrut nggak sampai jual rumah dia. Paling ganti gerobak dari jualan cilok terus jadi jualan bakso ikan gitu. Ya, kenapa? Karena ngambilnya yang kelas rendahan, maka resikonya resiko rendah. Ya enggak? Tapi kalau bisnisnya mau MM-an, ratus M, triliun, ya kalau bangkrut bisa habis-habisan tuh.
Jadi begitu, karena ulama itu tinggi sekali derajatnya, kalau nggak hati-hati bisa jatuh banget. Jadi biasa aja. Pejabat tuh, banyak nggak fasilitas yang didapat? Tenar nggak? Dapat fasilitas nggak? Hebat nggak? Semuanya terbuka buat dia. Tapi hati-hati, jatuh, habis tuh, hancur-hancuran tuh, dikulitin. Jejak digital ini itu habis. Gitu ya. Jadi biasa aja gitu. Nah, kalau kita tidak melihatnya dengan kacamata yang adil, nanti kita ngelihat ulama, atau anak kita pengen jadi ulama, nanti kita nggak bolehin, padahal ya biasa aja. Coba deh, sholat hebat nggak sholat? Hebat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sukses, bahagia, berjaya orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Karena sholat itu amalan yang luar biasa, maka kalau dia dimain-mainin, kalau dia nggak serius, juga resikonya berat. Maka qad aflaha itu satu pencapaian tertinggi. Sebaliknya kalau sholatnya nggak benar, fawailul lil musallin. Celakalah atau neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Kata orang yang malas sholat, udah nggak usah sholat tuh. Yang sholat aja dapat neraka kan. Padahal alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa mereka yang celaka walaupun sudah sholat? Orang yang sholatnya dientar-entarin, orang yang melalaikan sholatnya. Kata para ulama, dalam sholatnya lupa rakaat, atau waktunya dinanti-nantikan, atau tidak ingat Allah sama sekali di dalam sholat. Ingatnya pas takbir sama mau salam, udah beres. Jadi semua tuh sama. Kalau nggak mau resiko, istri satu. Kalau punya simpenan, ya berantakan. Poligami 2, 3, 4, wah nggak mudah. Saya punya guru banyak banget yang anaknya, yang istrinya 3, 4 gitu ya. Syekhuna tuh anaknya berapa? Ada kali 20. Wah, itu luar biasa nyari duitnya. Dapat fasilitas, tapi ada resiko. Ya udah begitu. Ya, jadi begitu ya. Jadi kenapa kalau jadi ulama nggak bener itu berantakan sehabis-habisnya? Karena dia adalah semulia-mulianya orang. Kok fasilitas yang sangat spesial ini tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru mengambil pundi-pundi keuntungan duniawi? Justru bukannya meluruskan orang, malah membengkokkan orang, menyesatkan orang. Bukan mendekatkan orang, justru menjauhkan orang. Bukan bikin ketenangan, malah bikin kegaduhan. Ini kan berarti layak dihukum gitu. Tapi kalau kita lurus-lurus aja, ya aman. Gitu ya. Ada yang kelewatan terus suka lupa. Nah lurus itu nggak bisa dari awal. Namanya lurus tuh proses. Sama aja kayak pembalap. Sekali 2 kali ada jatuhnya dia. Nanti dia belajar dari jatuh itu. Jadi jangan kita baru terjun di dunia ilmu terus nggak ikhlas terus berhenti. Kita terjun di dunia ilmu semuanya belum bisa diamalin, berhenti. Wah itu setan tuh, jangan, terus aja. Karena ikhlas itu perlu latihan. Untuk bisa ikhlas itu jatuh bangun. Untuk bisa lurus dan bisa ngamalin semuanya perlu waktu, perlu proses. Sama lah. Ada nggak pengusaha hebat yang nggak pernah bangkrut? Nggak ada. Semua pasti berjalan. Tapi jangan baru berjalan sekian jauh terus berhenti. Wah saya memang nggak bakat jadi pengusaha. Ya udah nggak akan jadi pengusaha. Saya nggak bakat jadi pembalap, ya nggak akan jadi pembalap. Nah kadang-kadang kita di dunia ilmu begitu. Tidak sedikit saya punya temen, udahlah daripada saya punya ilmu banyak tapi nggak diamalin, udah mendingan saya ilmu dikit tapi diamalin. Ya ilmu dikit tapi diamalin, padahal amal itu tidak akan diterima kecuali pakai ilmu. Berarti kalau amalnya banyak, ilmunya dikit, berarti sisanya tuh banyak yang ngaconya itu.
Jangan bangga. Nah, dulu temen tuh banyak yang begitu, tengah belajar ujungnya udahan. Karena ngelihat ada orang-orang awam yang sangat soleh, terus amal ibadahnya banyak. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, orang-orang yang ilmunya kurang, maka nanti akan banyak kekurangan di sana sini, dalam fikihnya, dalam akidahnya, dalam tasawufnya, dalam sikap hidupnya, dan lain sebagainya. Enggak, terus saja. Sama nih, mau jadi pengusaha, jangan berhenti, terus nanti juga sampai. Menjadi pembalap ulung kayak Rossi, wah, itu berapa kali jatuh, berapa kali percobaan. Ya. Sama, Messi juga begitu kan, pemain bola. Dulu katanya juga sebenarnya ada saraf-sarafnya yang tidak sempurna. Semua orang-orang hebat itu pasti jatuh bangun, baru ujungnya dia sampai hebat. Begitu juga para ulama kita. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Kata Imam Ghazali, dulu pertama kali saya ngaji, saya niatnya bukan karena Allah. Tapi ternyata ilmu tuh makin dikejar, ilmu tuh makin diseriusi, dia ujungnya nggak mau kecuali hanya untuk Allah. Dan memang begitu perjalanan tuh. Nah, ya, karena seorang Jakarta ya, jadi enjoy aja, jalanin aja. Yang penting dari dalam hati kita niat untuk lurus, dari dalam hati kita niat untuk ikhlas, dari dalam hati kita nggak ada kepentingan apapun. Tapi dalam perjalanannya pasti kita akan ada benturan sana, benturan sini, jatuh sana, jatuh sini. Tapi kalau hati kita betul-betul tulus ingin sampai ke Allah, insya Allah akan sampai. Jangankan kita, sekelas Al-Imam Al-Ghazali juga, beliau bilang, dulu saya nyari ilmu bukan karena Allah, ujungnya ilmu itu nunjukin saya hanya kepada Allah. Jadi ceritanya dulu Imam Ghazali itu dari keluarga yang miskin. Maka hadir di pengajian, karena habis pengajian itu ada makan-makannya. Maka saya dengerin pengajian bukan pengen dengerin ngajinya, ya ngajinya mah bonus lah. Intinya mau makan. Tambah lama, enak ngaji. Tambah lama, hidup jadi cerah. Tambah lama, ternyata manis. Akhirnya tadi niat mau dapat makan doang, ujungnya dapat ilmu. Gitu ya. Sama kita juga demikian. Namanya perjalanan hidup, namanya umur, namanya kematangan itu tidak bisa diraih sehari dua hari. Asalkan hati kita ikhlas, asalkan kita niat berubah, asalkan kita tidak punya niat jahat, kita tidak punya kepentingan kecuali hanya untuk Allah, dalam perjalanan seperti apapun kita terus saja. Sekali lagi, tidak ada orang hebat yang lahir dengan tanpa susah payah. Tidak ada orang-orang hebat kecuali lahir dari kegagalan demi kegagalan, tapi mereka terus continue sampai akhirnya mereka sampai kepada puncak cita-cita yang mereka cita-citakan. Nah, Nabi SAW bersabda tadi ya, kenapa nggak bisa nyium bau surga, kenapa dimasukkan ke neraka yang paling dalam? Karena ini adalah dari sabda Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Dalam hadis, siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu adalah untuk mengharap ridha Allah, namun dia pelajari justru untuk mendapatkan harta benda dunia, maka orang ini tidak akan bisa mencium bau surga, wewangian surga. Wal arad mata'ud dunya. Nah, kemudian tadi akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Nabi SAW bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au yumariya bihis sufaha au yusrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahullahu finnar. Siapa yang mencari ilmu untuk berbangga diri di hadapan para ulama, biar di hadapan para ilmuwan dia yang paling hebat, atau tampil di hadapan orang bodoh agar dia bisa berdebat dengan mereka, bisa merendahkan mereka, atau yang ketiga, agar fansnya banyak, agar subscribernya banyak, agar apa? Nah, kalau sekarang apa? Followernya banyak. Adkhalahullahu finnar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Wa fi riwayatin falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil kapling di neraka. Ya.
Dan memang ilmu tuh kalau dipelajari pertama buat gaya. Nah, sering saya ulang-ulang bahwa tingkatan orang nuntut ilmu tuh 3, Pak. Yang pertama, habis nuntut ilmu dia jadi sombong. Nah, ini biasanya orang ngajinya belum lama. Ngajinya nggak tuntas. Ngajinya baru kesekian guru. Ibarat orang sekarang apa? Ngopinya kurang pahit. Mainnya kurang jauh. Ya begitu emang. Preman kampung kan udah petantang, petenteng. Kalau dia jadi mafia kelas kakap nggak begitu dia. Sama, semua tuh sama. Jadi begini-gini tuh apa ya? Ada padanannya gitu. Ada metamorfosanya gitu, ada analoginya. Sama, ulama tuh kalau kelas kampung biasanya petantang petenteng. Nyalahin nono, nyalahin ini. Kalau ilmunya dikit tuh ini salah, itu salah, ini bid'ah ini. Gitu. Karena kata para ulama, man kathura ittila'uh man kathurat mutala'atuh kathura ittila'uh. Siapa yang banyak bacanya banyak taunya. Wa man kathura ittila'uh kathura afwu. Siapa yang banyak taunya maka dia akan banyak maafinnya. Qali' katsir ta'fu katsir. Luaskan wawasanmu, baca yang banyak, nanti kamu akan mudah memaafkan. Itu udah begitu. Ya. Jadi yang petantang petenteng itu yang belum matang biasanya. OKB gitu ya. Ibarat orang kaya tuh OKB, orang kaya baru gaya ini dibeli itu dibeli, besok jatuh miskin lagi. Orang kaya mah kadang-kadang pakai sendal jepit, kadang-kadang pakai kaos oblong, ada bolongnya lagi. Udah oblong bolong. Celana pendek gitu kan. Orang pada pakai mobil, dia pakai sepeda. Tapi orang yang tahu, ini orang kaya nih. Sama, orang alim juga begitu. Jadi ada padanannya. Jadi siapa aja yang belum matang, siapa aja yang kelas rendah, biasanya genit. Ya, orang kita nyebut genit ilmiah. Apa? Bentar-bentar orang salah, bentar-bentar orang dinilai. Ya, ini biasanya. Nah, nanti tingkatan kedua, ulama itu makin dalam ilmunya, makin ngerasa nggak punya ilmu. Itulah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, setiap aku tambah ilmu, aku tambah paham kalau saya ini masih bodoh. Saya ini banyak hal yang saya nggak tahu. Orang tuh makin pinter, makin tahu betapa ilmu tuh luas dan ternyata ilmunya belum ada apa-apanya. Itu tingkatan yang kedua. Nanti orang yang ngaji terus, maka dia akan ngerasa masih jauh. Makin baca kitab, makin banyak yang dia baca, ternyata masih banyak referensi yang belum dia baca, apalagi dia kuasai. Nah, itu kan lagi-lagi perjalanan, nggak bisa baru setengah jalan, udahlah. Saya kok masih maksiat, udahlah. Oh, saya masih belum ikhlas, udahlah. Saya kok punya niat. Jangan, jalan aja. Sama seperti tadi pengusaha, kadang ditipu, kadang salah pilih tempat strategis, kadang salah pilih produk untuk dijual. Nah, itu biasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang semakin dalam ilmunya, semakin ngamalin ilmunya, nanti dia akan sampai kepada tingkatan bahwa dia ngerasa bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena keilmuannya, karena amalnya membuat dia makin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan ditinggalin ini ilmu. Wah, ilmu ini ujungnya adalah jadi kekasih Allah tadi itu. Ujungnya nggak ngerasa diri siapa-siapa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal beliau sudah diampuni semua, tapi ibadahnya masih terus-terusan. Kalau kita udah diampuni semua, kira-kira masih sholat nggak, Pak? Kalau kita udah diampuni semua, kira-kira kita masih mau semangat nggak? Ngaji, masih semangat nggak baca Quran? Mungkin enggak, Pak. Orang udah dijamin semua. Nabi SAW enggak. Kenapa justru begitu? Karena udah sampai ke tingkat yang ketiga. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Semuanya udah dikasih. Semuanya tanpa daya dan upayaku. Mengapa tidak? Aku melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata beliau? Ya laitani kuntu syajaratan tuqbat. Aduh, enaknya kalau saya ini jadi apa? Jadi pohon yang ketika
kering, maka dia akan dicabut begitu saja. Alangkah bahagianya saya kalau saya menjadi apa? Saya menjadi burung yang diterbang kemana saja. Ajalnya sampai udah nggak ada hisab. Padahal beliau adalah pimpinannya siddiqin, pimpinannya orang yang paling kuat imannya setelah para nabi. Pun ngerasa bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap untuk tidak menjadi manusia, berharap untuk menjadi hewan yang tidak ada hisabnya. Ya, kadang-kadang orang kayak kita nih, ya karena belum sampai ngerasanya udah soleh aja, rasanya udah baik aja. Padahal orang tuh makin dekat ke Allah, nanti ngerasa sama sekali hebat di hadapan Allah tuh udah nggak ada sama sekali. Kenapa? Ya, kalau kita nggak dikasih taufik sama Allah, nggak dikasih hidayah sama Allah, nggak dikasih kekuatan sama Allah, bisa kita ibadah. Kalau kita nggak dijagain sama Allah, emang bisa kita ninggalin maksiat. Apalagi zaman sudah seperti sekarang ini. Jadi Allah masih jagain kita untuk istiqomah taat. Allah jagain kita dari menjauhi segala maksiat. Tidak ada lain, la haula wala quwata illa billah. Semakin orang berjalan dengan ilmunya, berjalan dengan amalnya, berjalan dengan khosyahnya, maka nanti ujungnya yang ada cuman Allah. Nah, kita pengen terus jalan di sini. Maka kalau ilmu ini ujungnya ke Allah, tapi ada orang ilmu ini ujungnya jadi kenal, mohon maaf, kenalnya sama Zionis, deketnya sama agama lain, baiknya sama agama lain, sama satu rumpun agama sendiri jahat, sama satu rumpun agama sendiri maunya berantem aja. Nah, inilah harusnya ketemu Allah, harusnya menjadi manusia paling hebat, terus jadi manusia paling durjana, padahal tahu. Maka ancamannya akan menjadi besar. Tadi ya sama seperti orang naik Lamborghini ngebut, oh nggak hati-hati, wah nggak ada sisanya itu badan, hancur habis-habisan. Ya. Begitu juga ilmu yang bisa menghantarkan orang sampai ujungnya kepada menjadi kekasih Allah. Kok menjadi kekasih musuh-musuhnya Allah? Harusnya nunjukin orang semakin ke Allah, makin orang dibelokin dari jalan Allah. Maka ini tentu resikonya besar. Nah, rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi finnari takhruju minhu am'aun jala fiha yaduru kama yaduru himaruna birahahu tuthanu kal hasidi tadallula. Nanti di neraka itu para ulama ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya bukan mengantarkan kepada Allah tapi justru menghantarkan kepada selain Allah, maka mereka akan dilempar ke dalam api neraka. Kemudian setelah itu usus-ususnya akan berserakan. Kemudian setelah itu dia akan keliling membawa ususnya itu, membawa dia punya jeroan gitu ya, dia punya daleman, berputar-putar, berputar-putar sebagaimana keledai yang berputar mengelilingi apa tuh namanya? Disebutnya roha. Roha tuh di keledai itu. Jadi kalau dulu itu numbuk apa? Numbuk gandum itu ada alat yang dianya berputar-putar gitu. Ketika dia berputar maka nanti tumbukan-tumbukannya itu akan bergerak. Maka dia akan berputar berkeliling di dalam neraka itu dengan membawa seluruh isi perutnya. Fayaji uman finnar yas'aluhu, lalu datanglah orang ahli neraka yang lain, yas'aluhu, yang bertanya kepadanya, ama qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila. Pak Ustadz kan dulu Pak Ustadz yang ngajar itu di masjid. Lah, ngapa bareng sama saya di sini? Dan saya mah emang kalau malam saya ke klub malam. Saya emang aktif main judi online Pak Ustadz. Dan saya mah emang jarang sholat. Pas pengajian Pak Ustadz aja saya sholat. Kenapa Pak Ustadz ada di sini? Nasibnya lebih parah lagi dari saya. Nah, nanti begitu tuh. Ya Ustadz di luar ya, jangan kita. Fayaqulu ya qaumi bala lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila. Lalu itu Ustadz mengatakan, wahai jamaahku, iya benar, dulu saya emang yang ngajar, saya ustadznya itu, saya dulu pimpinan pesantrennya, saya disebut kiai dulu, saya dulu mubaleknya itu. Akan tetapi saya dengan ilmu yang pernah saya sampaikan itu, saya hanya pandai berbicara tapi tidak ada yang saya amalkan. Nah,
Nah ini dalam hadisnya, dulu aku perintahkan kamu kepada kebaikan tapi saya nggak kerjain, dan saya melarangmu dari kemungkaran, dari keburukan, tapi diem-diem saya kerjain. Ini namanya apa? Omdo. Apa? Omdo, omong doang. Kalau kata orang Jawa apa? Jarkoni. Apa? Jarkoni. Jarkoni. Berujar tapi orang ngelakoni. Apa? Berujar tapi orang ngelakoni. Ustadz Jarkoni, ya. Pandai berujar tapi nggak ngelakoni. Atau omdo, omong doang. Waliyadzubillah. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, dalam kitab Azkar, selayaknya ilmu itu yang pernah kita baca, ilmu yang pernah kita pelajari, minimal kita amalkan sekali seumur hidup, agar ilmu itu tidak menjadi beban bagi kita nanti di hari akhir. Ya, kalau ada amalan-amalan apa, sumpama siapa yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali sumpama, maka Allah akan bangunkan ini itu sumpama, maka baca. Jangan ntar-ntar, karena ntar-ntar udah banyak kita punya aktivitas. Jadi apapun ilmu yang pernah kita pelajari, kita niatkan satu, yang kedua langsung kita amalkan, agar kelak nanti ilmu yang banyak yang Allah titipkan kepada kita, dia tidak menjadi hujjah alaina, tidak menjadi saksi yang memberatkan bagi keberadaan kita di akhirat. Walaupun tidak semua ilmu harus diamalin, ya. Contoh ilmu qadha sholat, jangan diamalin tuh. Nah, belum sholat jam segini, bangun tuh, udah mau qomat. Sekali-kali lah dikodok, sekali-kali apa? Nah, sholat duha pakai kunut, sembarangan aja sholat, ya habis. Kan kita belajar tentang kodok sholat, masa nggak diamalin? Oh itu enggak itu. Jadi tidak semua ilmu untuk diamalkan. Bab zina itu bukan diamalkan, dijauhi. Bab mencuri jangan diamalin, ya, dan lain sebagainya. Tapi nggak betul juga ini. Tapi nggak betul juga ya kalau kita nanti apa, tidak memerintah orang kepada kebaikan walaupun kita belum ngerjain, atau kita tidak melarang orang dari kemungkaran sekalipun kita sendiri mungkin masih ngelakuin. Ya contoh lah, kita masih belum sholat gitu, pengen nggak ngeliat anak kita nggak sholat? Pasti kan enggak tuh. Oh sholat nak, bapak nggak sholat, udah ntar juga gue sholat. Nah gitu, kurang lebihnya gitu. Walaupun dalam hati ya kita niat juga. Kalau nyuruh orang kita harus sudah ngelakuin semua, ya nggak ada orang ajar kebaikan. Kalau untuk melarang orang dari keburukan, kita semua harus sudah semua keburukan harus kita tinggalin, ya kita nggak jadi. Sehingga Nabi SAW ini ditanya ini, ya Rasulullah, kepada para sahabat nanya kepada Nabi, kami nggak akan merintah kepada yang baik sampai kami kerjain semuanya, dan kami tidak akan mencegah dari yang mungkar sampai kami menjauhi semuanya. Kata Nabi SAW, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu, perintahlah kepada kebaikan walaupun kamu mungkin belum ngerjain semuanya, dan cegahlah dari yang mungkar sekalipun kamu belum menjauhi semuanya. Yang penting di dalam hati apa? Yang penting dalam hati kita ada niatan untuk mengerjakan. Karena melarang dari kemungkaran itu satu hal, kita berhenti dari kemungkaran hal yang lain. Memerintah kepada kebaikan itu satu kewajiban, melakukan kebaikan yang kita perintahkan itu kewajiban yang lain. Jadi kalau kita merintahkan tapi nggak ngerjain, berarti poinnya satu. Tapi kalau kita ngerjain tapi nggak memerintahkan, poinnya juga satu. Yang baik adalah dua. Yang nggak boleh itu kita nggak ada niat sama sekali emang. Itu yang Allah sebut kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah marah betul orang mengucapkan tapi tidak berbuat. Maka kesimpulannya kata beliau, yang wajib itu dua hal, meninggalkan kemungkaran dan juga mencegah kemungkaran. Itu tadi ya poinnya
dua. Yang terbaik itu kita larang dan kita juga udah nggak ngerjain, kita merintah kepada kebaikan dan kita udah ngerjain. Kalau enggak, ya ambil salah satu. Kalau dua-duanya nggak kita kerjain, kenapa itu ada orang mabok nggak kamu hentikan? Ah, saya juga masih mabok. Berarti nilainya 0. Udahnya dia masih ngerjain, ngelihat orang begitu, dia tidak cegah. Tapi kalau dia cegah walaupun dia masih minuman keras, berarti nilainya 1. Dia ada niat suatu saat berhenti, nilainya 2. Nah, ini jangan dipisahkan. Ya. Sama seperti orang begitu tuh. Oh, saya daripada jadi ustadz tapi nggak ngamalin, mendingan nggak jadi ustadz, nggak ngamalin. Oh enggak, ustadz punya ilmu belum ngamalin, nilainya 1. Ente nggak punya ilmu dan nggak amal, nilainya 0. Jadi jangan suka dipertentangkan gitu. Itu pakai kerudung tapi hatinya nggak dikerudungin. Emang bisa hati dikerudungin? Itu masalahnya. Biarin aja. Dia pakai kerudung belum punya akhlak. Nanti kalau tahu-tahu dia akhlaknya baik, dapatnya 2. Atau ada orang akhlaknya baik belum pakai kerudung, ya biarin aja dia dapat 1 kebaikan, tapi kita arahkan juga untuk dia pakai kerudung, karena berakhlak baik itu 1 kewajiban, pakai kerudung nutup aurat juga kewajiban yang lain. Orang kita nih sering banget mempertentangkan, padahal dua-duanya adalah kebaikan. Ada wabillahi taufik. Semoga bermanfaat apa yang kita ngaji. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.